Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari Genap. Di sini kami akan melakukan pengamatan larutan osmosis pada tomat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Feby Agralansia. Saya Daniat Amanda. Saya Enti Sartika. Saya Agnes Anggraini. Tujuan melakukan pengamatan terhadap buah tomat adalah untuk mengamati tekanan osmosis sel pada larutan yang berbeda tingkat osmosisnya, dan mengetahui perbedaan pada kecorbaan proses osmosis pada tomat, yaitu pada larutan gula, garam, dan air murni. Alat dan bahan yang digunakan adalah: pertama, garam, kedua, gula, ketiga, timbangan, keempat, 3 buah tomat, kelima, 2 buah sendok, keenam, 3 buah gelas, dan yang terakhir adalah air. Setelah itu, di sini akan ada langkah kerja pada pengamatan buah tomat. Yang pertama, siapkan 3 buah tomat. 3 buah tomat ini tangkainya tidak boleh terlepas dari tomatnya. Yang kedua, timbang tomat menggunakan timbangan. Tomat pertama 56 gram, tomat kedua 50 gram, dan tomat ketiga 55 gram. Yang kedua, siapkan 3 buah wadah. 3 buah wadah. Lalu isi dengan air dengan ukuran yang sama. Setelah diisi menggunakan air, lalu yang wadah pertama tidak usah diisi menggunakan apa-apa, termasuk air murni. Yang wadah kedua, tambahkan 1 sendok gula. Setelah itu, wadah ketiga, tambahkan juga 1 sendok garam. Setelah sudah dimasukkan semua bahan, aduk wadah kedua hingga gula tersebut larut dengan air. Setelah sudah larut, maka sama wadah ketiga juga diaduk sehingga garam pun larut. Setelah itu, masukkan 3 buah tomat tadi ke dalam masing-masing wadah. Yang pertama, masukkan tomat yang sudah ditimbang tadi. Tomat pertama 54,6 gram. Pada air gula dimasukkan juga tomat yang sama, tetapi ukuran yang berbeda, yaitu 50,6 gram. Dan tomat ketiga 56 gram pada air garam. Setelah tomat ini sudah dimasukkan, maka diamkan ketiga buah tomat ini dalam waktu 1 hari. Maka baru kita bisa melihat hasil pengamatan dari tomat tersebut. Apakah tomat pertama, tomat kedua, dan tomat ketiga akan berubah bentuknya atau tidak.
Hasil terakhir dari sebuah pengamatan tomat adalah menganalisis hasil yang diperoleh, kemudian membuat laporan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan di atas gambar umum, hasil yang akan diperoleh dapat dilihat pada gambar di video. Hasil yang diperoleh mungkin akan sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya tidak akan jauh berbeda. Berdasarkan gambar yang ada di video, dapat disimpulkan bahwa kondisi tomat dalam larutan gula menjadi lembek. Begitupun juga dengan larutan garam menjadi lebih lembek. Setelah dimasukkan ke dalam larutan, berat tomat sama-sama sekitar 50 gram. Setelah direndam ke dalam larutan selama 24 jam, berat tomat berubah. Perubahan yang terjadi tidak sama pada masing-masing tomat dalam larutan yang berbeda. Begitu juga dengan tekstur yang dimiliki tomat. Setelah perendaman, tekstur tomat pada larutan gula menjadi agak lembek, dan tekstur tomat pada larutan garam menjadi lebih lembek. Setelah itu, keduanya menunjukkan pengurangan berat, sedangkan perendaman pada air murni, tekstur tomat menjadi keras dan beratnya bertambah. Dari pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pergerakan osmosis pada larutan elektrolit lebih cepat dibandingkan larutan non-elektrolit, karena memiliki jumlah partikel atau zat terlarut yang lebih banyak. Larutan jenuh garam dan larutan jenuh gula merupakan larutan hipertonik, yaitu larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi sehingga cairan dari dalam sel yang direndam pada larutan-larutan ini akan bergerak keluar sel. Air merupakan larutan hipotonis, larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut rendah sehingga cairan dari luar sel akan bergerak masuk ke dalam sel. Sekian hasil pengamatan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.